dalam tugas ini saya membuat dua file utama, file Java ya. Yang pertama itu main.java, terus yang kedua adalah menu.java. Yang pertama main.java. Nah, jadi main.java ini adalah otak utamanya atau menjadi antarmuka untuk pemesanan aplikasi restoran, dimana aplikasinya itu untuk ada dua fungsi. Yang pertama untuk pemilik dan pelanggan. Untuk kalau pelanggan itu hanya untuk melakukan pemesanan, terus yang kedua adalah pemilik untuk mengubah isi pesanan gitu, isi daftar pesanan dari mulai harga, item dan kategorinya. Nah, dalam public class main ini ada beberapa metode yang saya gunakan. Mungkin sebelum ke metodenya, sini akan menjelaskan tentang yang pertama dulu. Kelas yang pertama itu adalah static void ya. Ini menginisiasikan menu awal. Di sini saya membuatnya minimal ada 4 menu makanan dan 4 minuman itu. Terus di bawahnya ada penggunaan while untuk menampilkan daftar menu. Bukan untuk menampilkan daftar, tapi menampilkan daftar pilihan di aplikasinya. Yang pertama tadi ada pilihan menu pelanggan, terus ada pilihan menu pemilik. Kalau yang nama menu pelanggan itu untuk melakukan pemesanan, kalau menu pemilik nanti itu untuk memanajemen menunya. Itu. Di sini saya menggunakan switch case. Selain do while tadi ada switch case. Terus selanjutnya ini adalah metode yang pertama. Di sini saya membuat untuk menampilkan daftar menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, di sini nama metodenya adalah tampilkan daftar menu. Terus metode yang kedua adalah untuk menerima dan mengolah pesanan. Nama metodenya itu menu pelanggan. Tuh, nanti di metode ini akan menampilkan, aplikasi itu akan menampilkan si penginputan. User itu harus menginput nama menu makanan yang ingin dipesankan, selain nama menunya, dan diminta untuk menginputkan jumlah pesanannya seperti itu. Nah, di sini ada penggunaan logical if. Ya, di sini untuk mengetahui apakah menu yang dipesan itu tersedia atau tidak gitu. Terus apakah ada pesanan atau tidak seperti itu. Selanjutnya metode untuk menghitung total biaya pesanan. Nah, di sini ada beberapa perhitungan. Yang pertama itu jika subtotal lebih dari 100.000 maka mendapatkan diskon 100% dari subtotalnya. Terus jika subtotal lebih dari 50.000 mendapatkan promo buy one get one atau beli satu gratis satu untuk minuman. Terus ini untuk untuk kondisi tadi ini menggunakan seluruh keputusannya menggunakan nested if seperti itu. Selanjutnya itu metode cetak struk pesanan. Nah, ini akan mencetak struk sesuai yang dipesankan oleh pelanggan. Itu akan menampilkan nama menunya, terus jumlah pesanannya, terus harganya, terus juga nanti ada biaya pajaknya, biaya pelayanan seperti itu. Terus nah ini untuk struk keputusan ada lagi itu if else sama ya, dan menggunakan looping menggunakan for. Ini untuk menentukan diskon dan penawarannya seperti tadi aturan yang tadi ya. Itu akan mendapatkan diskon itu kalau lebih dari 100.000 mendapatkan diskon 100%. Nah, jika lebih dari 50.000 akan mendapatkan penawaran buy one get one seperti itu. Selanjutnya ini akan mencetak ringkasan biayanya tadi ya, totalnya itu berapa, terus penawaran yang didapatnya apa seperti itu. Nah, metode yang selanjutnya adalah metode menu pemilik. Nah, di sini seperti yang tadi jelaskan tadi, di aplikasi itu ada dua pilihan, itu pilihan untuk menu pelanggan dan pemilik toko. Atau pemiliknya ya, bukan toko atau pemilik restoran itu. Untuk pemilik ini pilihannya itu ada menambahkan menu, mengubah daftar menu, mengubah harga menu, terus menghapus menu seperti itu. Ada 3 fungsi ya. Pertama untuk tambah, mengubah harga, dan menghapus menunya. Di sini menggunakan switch dan cache untuk pilihan yang tampil di aplikasinya seperti itu. Nah, metode yang selanjutnya adalah metode untuk menambahkan menu gitu. Nah, di sini metodenya menggunakan looping dan for ya untuk perulangannya. Itu ada juga metode
untuk mengubah harga menu, nanti pemilik harus memasukkan nomor menu yang ingin diubahnya, terus ada pengecekan apakah nomor menunya tersedia atau tidak, terus apakah nomor yang diinputnya valid atau tidak menggunakan fungsi if. Selanjutnya ini akan memasukkan harga barunya, itu sama menggunakan if else. Kalau yang di atas untuk memvalidasi menunya tersedia atau tidak itu hanya menggunakan if. Nah, untuk yang di bawahnya itu untuk melakukan konfirmasi apakah harganya yakin akan diubah, itu menggunakan if else. Nah, untuk metode selanjutnya itu hapus menu. Nah, ini untuk menghapus daftar menu yang sudah ada atau yang sebelumnya ditambahkan, itu bisa dihapus menggunakan metode hapus menu ini gitu. Untuk di sini menggunakan perulangan for dan if juga untuk kondisiannya seperti itu. Mungkin itu untuk di main.java. Nah, untuk yang keduanya itu file menu.java. Nah, ini tuh menu.java sendiri adalah untuk merepresentasikan item menu di aplikasi restorannya gitu. Di sini tuh disetting sebagai getter dan setter untuk setiap field yang dienkapsulasi di main.java. Di sini ada beberapa public string, yaitu get name itu untuk memanggil nama, terus ini mengeset nama, ini kan mengambil nama terus mengeset namanya, terus harga, terus mengeset harga, set kategori, dan mendapatkan atau mengambil kategori, terus mengeset kategori juga. Nah, di sini juga menggunakan override untuk toString, itu untuk menampilkan daftar menu di konsol. Mungkin penjelasannya kurang lebih seperti itu. Mungkin sekarang akan saya coba praktekkan untuk menjalankan aplikasi yang sudah saya susun ini untuk menggunakan pemrograman Java. Nah, karena yang saya menggunakan untuk kode editornya dan compilernya saya menggunakan VS Code, jadi di sini saya compile dulu. Ini kan main.java, ini harus di-compile dulu, jadi saya menggunakan perintah Java compiler, terus main.java dan menu.java. Sebelum dijalankan harus di-compile terlebih dahulu. Ada kesalahan. Nah sekarang kita jalankan aplikasinya ya. Nah, di sini terlihat pada saat aplikasi pertama kali dijalankan itu akan menampilkan 3 pilihan di menu restorannya. Itu ada menu pelanggan untuk melakukan pemesanan, yang kedua adalah menu pemilik, itu untuk memanajemen menunya. Kita coba dulu untuk menu pelanggan. Nah, di sini akan menampilkan daftar menu yang tersedia seperti yang setelah saya sampaikan di sebelumnya. Saya sudah men-setting untuk dua kategori tersebut masing-masing 4 menu gitu. Untuk makanan, kategori makanan itu 4 menu, terus minuman juga 4 menu. Oke, di sini saya ingin memesan misal makanannya nasi goreng, terus jumlahnya 1, kedua ada 2, terus ayam bakar, terus 2 juga, terus ayam 1, jadi total 5 gitu. Untuk minumannya kita pesan apa ya, jus jeruk aja berarti 5, terus 5. Nah, ini kan untuk menyudahi pesanannya kita bisa klik selesai. Nah, setelah diklik selesai ini akan mengcompile atau mengenerate struk pesanan. Nah, dimana ini menampilkan rinciannya. Tadi nasi goreng kita membeli 2 dengan harga 50.000 gitu. Untuk subtotalnya itu 50.000 gitu. Jadi harga satuannya 25.000 seperti yang di atas. Nah, yang tampil di struk itu adalah subtotalnya. Untuk nasi goreng untuk 2 item itu 50.000, yang bakar 2 itu 60.000, terus dan lain-lainnya. Nah, total biayanya itu 188.000. Nah, karena total biayanya itu lebih dari 100.000, maka mendapatkan diskon 10%, yaitu 18.800. Terus ada pajaknya 10%,
18.800 juga, terus biaya pelayanannya 20.000. Nah, total akhirnya yang harus dibayar itu 208.000 seperti itu. Ini fungsi dari menu pelanggan untuk melakukan pemesanan. Nah, kita lanjut ke menu yang kedua, itu menu pemilik. Nah, di sini menu pemilik itu seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, ada kita mau bisa menambah menu, mengubah harga menu, dan menghapus menu. Kita coba untuk menambah menu terlebih dahulu. Nah, di sini akan menunjukkan pertanyaan apakah atau berapa menu yang ingin ditambahkan. Misal saya ingin menambahkan 2 menu saja. Nama menunya nasi kebuli misalnya. Kebuli harganya 50.000. Terus kategorinya itu makanan. Oke, nah sekarang masukkan menu yang kedua, itu minumannya. Misal wedang jahe. Oke, harganya 5.000. Kategorinya minuman. Oke, nah di sini tadi saya sudah menambahkan menunya ya. Nah, untuk melihatnya kita balik dulu ke menu utama, kita tempat, terus menu pelanggan apakah sudah tampil. Nah, di sini tadi sudah terlihat makanannya menambah satu ya, ada nasi kebuli, terus ada juga wedang jahe gitu untuk yang tadi ditambahkan. Sekarang saya ingin menghapus menunya. Kita balik ke menu pemilik, kita hapus menu, masukkan nomor yang ingin dihapus. Tadi yang ingin dihapusnya itu apa ya, sop ayam 4. Ini kan jadi akan ada pertanyaan atau konfirmasi itu yang tadi menggunakan logical ya. Kita pilih ya, ini akan menghapus gitu. Nah, menunya berhasil dihapus, yang itu sop ayam gitu. Terus yang selanjutnya adalah kita hapus kopi. Masukkan nomor kopi itu 66. Pokoknya menghapus dia. Oke, kita kembali ke menu awal. Terus kita lihat tadi yang kita hapus itu kopi dan ayam tadi yang dihapus itu kopi dan soto ayam. Nah, di daftar menu pelanggan itu sudah hilang gitu karena sudah kita hapus untuk kopinya ya, kopi sama soto ayam. Inilah berarti fungsi menu pemilik itu sudah berhasil gitu. Sekarang kita coba untuk mengubah harganya ya. Kita balik lagi, kita ubah harga menu. Kita akan rubah itu nasi goreng standar harga, berubah menjadi 35.000. Asalnya 25.000, kita ubah menjadi 35.000 ya. Oke, kita kembali, terus kita menu pelanggan. Nah, nasi goreng di sini sudah berhasil terubah ya, asalnya 25.000 menjadi 35.000 seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa dapat saya sampaikan mengenai tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek ini, dimana tugas itu harus membuat aplikasi baris sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, seperti yang ditugaskan di tugasnya itu harus tadi membuat ada 2 menu ya, ada menu pelanggan dan menu pemilik seperti itu, dan melakukan operasi menambah menu, menghapus menu, dan mengubah harga menu. Terus yang lainnya itu kalau di pemesanan itu ada perhitungan pajak, terus perhitungan diskon dengan kondisional dan logical, terus ada juga diskon tadi ada diskon 10%, ada yang keduanya diskon dengan promo buy one get one. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek ini, pemrograman berbasis desktop ini. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.